Haleluya. Kita buka Amsal. Satu ayat aja, Amsal 21 ayat 21. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Amsal 21 ayat 21. Kita baca bersama 3, 4. Siapa mengejar kebenaran dan kebaikan, dia mendapatkan kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, siapa mengejar kebenaran dan dalam terjemahan saya ini kebaikan. Ini apa tadi? Kebaikan ya. Dalam terjemahan lain kasih, love. Dan kita percaya bahwa ini berbicara baik kebenaran maupun kebaikan. Yesua jelas berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, sebagaimana tertulis Yohanes pasal 14 ayat ke-6 ya. Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku ya. Kemudian kalau kita mengikuti ini dikatakan juga kebaikan ya. Kebaikan kalau kita lihat di dalam Matius pasal ke-19 ayat ke-17. Matius 19 ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia atau Yesua berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Ya. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintahnya. Jadi ini semua berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesua. Ya. Dan juga umpamanya kebaikan, ada terjemahan lain menyatakan itu kasih ya. Jadi bukan kebaikan tetapi kasih. Firman Tuhan juga berkata Tuhan itu adalah kasih. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ke-4 ya. Ayat ke-8. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Kenapa? Karena Elohim adalah kasih. Jadi baik itu kebenaran, kebaikan ataupun kasih itu berbicara tentang seorang pribadi, ya, suatu pribadi yang kita kenal dengan nama Yesua. Ya. Kita tahu bahwa Yesua itu juga adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya. Karena kita percaya bahwa juru selamat itu hanya satu ya. Hanya Bapa Yahweh lah sang juru selamat, tidak ada yang lain. Ya. Karena itu kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita semakin hari semakin mengenal Dia. Karena tidak ada perubahan. Walaupun dalam kenyataan, dalam terjemahan kitab suci kita, baik yang kita kenal di dalam yang kita namakan perjanjian lama ataupun perjanjian baru, seolah-olah nama Tuhannya berbeda ya. Kalau di dalam kitab suci kita ini ya yang sudah pakai nama yang benar ya. Di sana disebutkan bahwa Yahweh itu juru selamat. Dan juga di dalam kitab perjanjian baru ya Yesua lah juru selamat. Ya. Kalau kita lihat dulu dari Yesaya 49 ya.
ayat terakhir, ayat ke-26. Aku akan membuat mereka yang menindasmu memakan daging mereka sendiri. Dan seperti anggur baru mereka akan minum darah mereka sendiri. Maka semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, Juru selamatmu dan penebusmu, adalah yang maha perkasa, Yakub. Ya. Jadi dia memperkenalkan dirinya ya dia ya juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali dia, ya. Dan Yeshua sendiri ketika dia sebelum dilahirkan sekalipun sudah dikatakan bahwa dia itu yang akan menyelamatkan umatnya. Artinya dia juru selamat, ya. Kita lihat aja dalam Matius pasal ke berapa ini? Pasal ke-1 ya, ayat ke-21. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Namanya orang menafsirkan ya ini kan seolah-olah Yeshua itu hanya untuk bangsa Israel. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa pada awalnya memang untuk bangsa pilihan, ya, bangsa pilihan yaitu bangsa Israel, ya, sesuai dengan apa yang kita lihat juga di dalam Matius 15 ayat ke-24. Seraya menanggapi dia atau Yeshua berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Jadi seolah-olah itu kan hanya untuk orang Israel. Tapi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat ke berapa ini? Ayat ke-16. Kita lihat ya. Hanya untuk meyakinkan kita bahwa Yeshua sama Yahweh itu satu pribadi. Aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Ya. Nah, di sini kita harus melihat, ya tadi saya katakan kan namanya tetap sama, Yahweh. Ya. Saya mau ucap syukur ada beberapa orang-orang di luar sana, juru selamatnya Yeshua, apa? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Maka mereka, oh bukan Yesus. Mulai mereka sendiri mengungkapkan ya, bahwa memang juru selamat itu ya memang hanya Yahweh. Sebagaimana yang tadi kita baca di dalam Yesaya tadi. Kemudian juga kita tahu bahwa sebagaimana tertulis ya, Yeshua berkali-kali menyingkapkan identitasnya. Ya, bahwa dia itulah Yahweh, tetapi seperti yang kemarin atau semalam. Ya. Ingat, saya seringkali menyatakan kepada kita semua, firman ini semuanya rahasia. Ya. Rahasia ini hanya akan dibuka hanya kepada anak-anaknya. Ya. Mereka yang diadopsi sebagai anak, Tuhan memberikan semua rahasianya. Ya. Karena itu ya kadang-kadang orang seringkali tidak bisa mengerti bahwa dia memang Yahweh. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-5, Yohanes pasal ke-5, kita lihat ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Berkali-kali kita diingatkan, ya, Bapa Yahweh sendiri menyatakan kepada Moshe bahwa Yisrael itu adalah anak sulungnya.
Jadi ketika orang Israel berbicara Bapakku, yang dimaksud itu adalah Bapa Yahweh. Bukan yang lain. Ya. Sehingga jangan heran apabila kita ya berkali-kali diingatkan. Kita kan senantiasa berdoa. Bapa kami di sorga. Ingat, itu doa pertama kali diajarkan Yeshua untuk orang Israel. Ketika dia mengajarkan Bapa kami di sorga, orang Israel sudah tahu siapa nama Bapaknya. Tertangkap. Lah ini pun ayat sebenarnya Tuhan singkapkan. Aku datang dalam nama Bapakku. Ya, tetapi bagi orang yang bukan atau belum diadopsi sebagai anak, mereka bingung. Mereka bingung, kenapa? Karena akan berkali-kali dikatakan. Buat mereka yang di luar, itu diberikan dengan perumpamaan. Sehingga jangan salah apabila kita melihat, karena namanya perumpamaan kan orang bisa menafsirkan macam-macam. Tetapi setiap anak-anak Tuhan atau yang diadopsi sebagai anak, mereka akan dapat mengerti dengan benar. Siapa pribadi yang dimaksudkan di dalam setiap kebenaran firman yang dinyatakan. Ya. Sehingga kalau nanti bisa aja orang nanyakan, kok nama Tuhannya beda? Saudara harus bisa jawab ya. Kita harus bisa jawab bahwa itulah namanya. Baik di dalam yang kita kenal perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namanya tidak pernah berubah. Ya, kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal ke-17. Ayat ke-11. Tapi kayaknya terjemahan ini agak beda. Tapi kita baca aja ya. Aku tidak lagi berada di dalam dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Aku datang kepadamu Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Saudara baca ayat 11 ini berdasarkan terjemahan ini. Saya baca yang terjemahan Lugas. Nanti saudara lihat bedanya. Ya, saudara baca ini, saya baca di Lugas. Aku tidak lagi akan berada dalam dunia, karena aku akan datang kepadamu, tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia. Ya Bapa yang kudus, perhatikan ya. Pelihara mereka dalam namamu, yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Gak ada kan ayat? Loh, saudara bisa bayangkan. Ini relatif waktu yang bersamaan antara terjemahan Lugas dengan terjemahan ini. Bisa beda. Bisa tangkap maksud saya? Karena itu di sini kita harus lihat hati-hati bahwa yang seringkali kita disingkapkan, firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan itu mungkin melenceng-lenceng dikit. Tergantung siapa yang menerjemahkan. Kan ini kan ILT. Nggak disebut, dikatakan kalau terjemahan ini kan. Ya peliharalah mereka dalam namamu. Yakni nama yang telah engkau berikan. Nggak ada ayat di sini. Ini kan relatif sama antara Lugas ini sama ILT ini. Waktunya ya hampir bersamaan. Tapi terjemahannya beda. Mungkin orangnya juga beda. Masing-masing punya pendirian. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Karena itu saya sangat-sangat menyarankan. Apabila kita toh mentok dengan terjemahan-terjemahan pakai bahasa kita. Paling sedikit bisa cari ya mungkin yang agak gampang King James lah. King James itu agak lebih netral. Ya, hanya mungkin mereka nggak pakai Yahweh. Ya. Walaupun ada beberapa kitab yang terjemahan King James pakai Yahweh. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa. Bahwa dia berbicara tentang satu pribadi yang sama, yaitu sang kebenaran dan sang kebaikan, yaitu Yeshua pribadi. Ya. Di sana dikatakan siapa yang mengejar.
Loh, kalau orang mengejar berarti dia ketinggalan kan? Betul nggak? Ayo kejar mobil, berarti dia ketinggalan. Betul nggak? Ini pakai logika sedikit. Kenapa ditulis mengejar? Berarti kita ini ketinggalan. Ya. Karena itu Tuhan pada zaman akhir ini mengajak saudara dan saya meneliti firman Tuhan dengan benar. Kalau dia katakan mengejar, berarti aku ini sudah ketinggalan. Ya. Karena itu dia menghendaki saudara dan saya, ya kejar. Kalau udah ketinggalan ya kejar. Lo kalau namanya kejar, gak mungkin jalan kaki. Paling sedikit dia lari. Betul nggak? Artinya dia harus mengatur langkah kakinya, entahkah dengan lari, entahkah naik mobil, ya berbagai macam cara lah. Pokoknya kecepatan dia harus melebihi barang yang dia kejar. Kalau enggak kejar-kejar. Bisa tak nggak maksudnya? Nah, disinilah kita belajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu baik, tetapi kita seringkali menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ya. Kita seringkali tanpa sadar menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ya. Sehingga kita mau bertindak sesuai dengan kehendak kita. Nah, kita diajar oleh Tuhan, ya, untuk kita mendapatkan pribadi Sang Juru Selamat yang mengatakan dia adalah kebenaran dan kebaikan, yaitu Yeshua. Ya, harus ada satu tindakan dari kehidupan kita karena ada tertulis, ya, cari maka engkau dapat. Kalau kita nggak cari ya nggak bakal dapat. Artinya Tuhan menghendaki saudara dan saya itu aktif, ya. Bahkan saya lebih cenderung menyatakan proaktif. Ya. Kalau orang aktif, ya memang nggak males. Tetapi menjalankan tugasnya ya biasa-biasa aja. Tetapi orang yang proaktif, segala sesuatu yang belum dia lakukan dia udah siapin dulu, itu proaktif. Ya, umpamanya mau kerja kan, kita udah mikir ini apa yang dibutuhkan, itu kita udah siapin semua. Itu namanya proaktif. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu, semua sudah ready. Ya, umpamanya kita juga mungkin punya katakanlah pembantu-pembantu yang bantu kita. Umpamanya kita ya karena saya basicnya orang mesin lah ya. Kalau kita lagi betul ini, yang bantu kita ini udah tahu. Habis ini saya kerjaan apa, dia udah tahu, dia siapin kuncinya. Itu namanya proaktif. Tuhan menghendaki saudara dan saya. Memang kebenaran firman ini ditulis semuanya berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi semua itu karena itu semua rahasia. Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia itu? Nah, kita mengucap syukur kemarin sudah semalam ya, semalam Tuhan singkapkan, Tuhan sudah ngerti, kita sudah ngerti kenapa kita harus dibaptis, ada tubuh roh dan jiwa. Ya, paling sedikit kita mengerti ya. Saya sebagai pelayan Tuhan paling sedikit memberikan kepada kita semua pengertian bahwa baptisan itu bukan hanya baptisan air. Baptisan itu ada baptisan Roh Kudus dan ada baptisan api. Ya. Dan baptisan api itulah yang dilaksanakan oleh firman Tuhan, berbicara firman, itu berbicara Yeshua. Karena si Yohanes Pembaptis kan mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang sesudah aku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Loh kalau hanya begitu aja orang, banyak orang salah ngerti. Apalagi yang namanya baptisan api. Ya, karena banyak, baptisan api berarti kita mengalami penyiksaan. Lah, gimana sih pemikiran? Kenapa? Karena tidak dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu rahasia.
Kenapa rahasia? Lo orang luar tidak akan diberitahu sama Tuhan. Kalau diberitahu juga percuma. Tetapi yang namanya anak diberitahu, yang namanya api itu ada tertulis. Semuanya ada kaitan. Ada tertulis, firmanku bagaikan palu godam yang menghancurkan batu karang. Tetapi juga bagaikan api yang memusnahkan. Nah, di sini kita melihat, inilah yang saya menafsirkannya. Baptisan api ini seumur hidup. Ya. Baptisan api itu seumur hidup. Orang berdosa dikasih firman, dia tobat. Tetanggal, ya. Karena kan ayat seperti yang semalam kita diingatkan. Karena itu kenyataannya. Kenyataan bahwa orang udah bikin dosa-dosa dibaptis lagi. Berarti nggak ngerti orang ini. Ya. Yang membaptis itu harus baptisan api supaya orang itu terus dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya seperti dalam perapian. Itu kan firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat kedua. Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat penampakannya? Perhatikan. Sebab dia seperti api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Ya, kalau saudara. Ini kan di ribuan tahun yang lalu ditulis kan. Jadi kalau kita pikir-pikir berarti zaman dulu itu sudah ada nih. Sabun kayak deterjen gitu. Loh, kita berpikir yang logis aja lah. Orang ini nulis kan pasti ada satu gambaran yang dia bilang apa namanya? Sabun tukang penatu. Berarti dulu sudah ada laundry. Loh, kita boleh aja terjemahkan gitu. Karena ada ayatnya. Ini ribuan tahun yang lalu ya, bahkan ditafsirkan 400 tahun sebelum Yeshua. Berarti udah 2000 tahun sekian, sudah ada penatu. Nah, di sini kita melihat Tuhan mau menjelaskan kepada saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya bahwa untuk memurnikan kita seperti emas. Kalau saudara pernah bekerja ataupun mengetahui praktek-praktek untuk pemurnian, baik pemurnian besi, pemurnian emas, ya, dibakar. Satu-satunya hanya dibakar sampai dia cair, dan dibakar itu kalau kita ya, karena saya basicnya di sana sih. Ya. Kalau kita bakar itu, wah kayak apa namanya, gunung berapi itu, puas. Tapi kita melihat cairannya murni. Hasilnya murni, tetapi temperaturnya tinggi, bisa di atas 700 derajat Celcius lebih. Ya. Artinya begitu panasnya. Untuk mendapatkan emas yang murni, kalau pernah saudara umpamanya nonton atau melihat cara orang mendapatkan emas-emas. Ya. Emas yang katakanlah yang ada di Freeport sana. Itu dulunya gunung. Gunung dulu, tapi sekarang jadi apa? Kayak danau. Dulu begini, sekarang begini. Untuk mendapatkan emas, mungkin cuma berapa ton. Tapi untuk mendapatkan emas yang sekian banyak tanah, batu disingkirkan. Batu dipecahkan, dihancurkan, disemprot. Kemudian disaring, kemudian dibakar untuk mendapatkan emas yang murni. Saudara dan saya adalah emas yang murni milik Tuhan. Tetapi banyak emas-emas yang murni ini masih terbungkus dengan batu-batu yang keras. Ya, karena itu batu-batu itu harus dihancurkan. Itulah oleh firman, karena bukan sesuatu hal yang kebetulan. Apabila dikatakan firman, Tuhan itu bagaikan palu godam yang menghancurkan batu jadas. Engkau dan saya atau banyak orang yang lain. Mereka adalah emas-emas yang tertutup dengan batu-batu yang keras. Tetapi karena Tuhan mendeteksi itu ada miliknya.
Makanya batu-batu keras ini dihancurkan. Penghalang-penghalang untuk dimunculkannya emas-emas ini, batu-batu itu dihancurkan. Sampai halus. Setelah halus masih mendapatkan butir-butir yang kemas-emasan. Dibersihkan, dicuci, kemudian dibakar. Untuk mendapatkan emas yang murni. Satu proses alamiah. Dari timbunan emas berupa gunung. Yang ya memang secara mata jasmani kita nggak bisa lihat. Ya. Orang untuk mendapatkan emas itu kan mereka perlu penyelidikan macam-macam. Jadi ambil sampelnya segala macam lah. Kemudian peralatan-peralatannya. Sebenarnya itulah gambaran bagaimana kehidupan orang pilihan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi Tuhan mau mereka ini diselamatkan. Ya, karena dia sudah menulis semua nama. Sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus. Ya. Bahwa kita ini sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Bukan untuk dibinasakan. Karena memang ada tertulis, ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Ya. Dan disinilah kita melihat proses yang Tuhan sedang kerjakan. Terlebih pada akhir zaman. Karena Tuhan kan bekerja dengan waktu. Waktu yang memang sudah semakin mendekat. Sebagaimana yang Tuhan sudah singkapkan bagi kita. Walaupun kita tidak tahu persis kapan pastinya. Tetapi ancar-ancarnya sudah diberitahu. Tuhan buka semua itu dengan cara Tuhan. Untuk membuat kita bisa mengerti dan semakin mempersiapkan diri menjelang kedatangan. Ya, sehingga kita melihat ya dengan berita yang macam-macam di luar sana kan. Waduh, nanti kalau begini gimana? Pikirannya udah macam-macam. Nanti kalau begini bagaimana? Bagaimana? Katanya orang pilihan. Katanya mau diangkat. Pikirannya dikacaukan oleh berita-berita dari luar. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena nanti kalau memang dia datang, si jahat ini, waktunya dia datang. Kalau engkau tidak diangkat, sudah. Berarti engkau memang mungkin sudah ditetapkan untuk diselamatkan, tetapi melalui kesukaran yang besar. Saya pernah beberapa kali menyingkapkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Ada dua macam keselamatan. Yang diselamatkan, diraibkan oleh Tuhan. Tapi ada yang diselamatkan harus melalui kesukaran yang besar. Lah kita tidak mengimani yang itu. Ya. Sekarang aja banyakkan orang, beritanya nanti begini. Sudah ketakutan semua. Ya. Berdiam diri di kaki Tuhan. Ya, supaya kita jangan terkecoh dengan berita-berita dunia. Dunia boleh bikin macam-macam acara. Boleh bikin macam-macam rencana. Ya. Manusia boleh berencana, ada tertulis, tetapi Tuhan yang menentukan. Bukan manusia. Bukan manusia. Dan disinilah kita melihat bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam menghadapi segala macam yang Tuhan izinkan kita tangkap dengan indera kita. Apakah kita ketakutan? Kalau kita ketakutan ya hati-hati. Karena ada tertulis ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita punya ketakutan berarti kasihnya dipertanyakan. Kita baca 1 Yohanes. Pasal keempat ayat ke-18. Ya, tadi kan dibilang mengejar kebaikan atau kasih atau love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan.
Karena ketakutan mengandung hukuman dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan dalam kasih. Ini baca benar-benar. Kalau belum apa-apa sudah ketakutan, berarti kasihmu kepada Bapa Yahweh dipertanyakan. Karena ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, dunia boleh kacau balau, tapi anak Tuhan tetap hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena kita dibungkus oleh darah Yesua. Berkali-kali diungkapkan memang dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi anak-anak Tuhan, orang pilihannya, dibungkus oleh kuasanya. Sehingga yang jahat itu tidak akan pernah bisa menjamah kita. Tetapi kalau kita masih ada ketakutan, ya ini ayatnya ini. Kalau kau masih takut dalam bentuk apapun juga ketakutanmu, berarti kasihmu kepada dia menjadi tanda tanya. Nanya sendiri aja, berarti aku nggak benar dong. Bisa tahu nggak menurut saya? Ini simak baik-baik, ini bukan kata saya. Kalau di dalam hidup kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, lah inilah jawabannya. Berarti kasih kita itu menjadi tanda tanya. Tuhan, inilah jiwa kita. Ini kan baptisan terakhir, baptisan AP, baptisan jiwa, baptisan tubuh dengan air, baptisan roh dengan roh, baptisan AP itu baptisan jiwa. Tubuh, roh dan jiwa. Jiwa ini dipengaruhi kebanyakan dengan panca indera kita. Karena itu jiwa ini dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap dengan indera kita, itu disaring oleh firman sehingga tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa aku adalah milik Bapa Yahweh. Dunia boleh berbagai macam ancaman-ancaman. Tetapi anak Tuhan tetap dalam perlindungan. Nah, kita belajar, saudara, kita sama-sama belajar. Yang secara manusiawi takut itu wajar. Ya. Takut itu wajar, itu kata dunia. Tetapi itu tidak wajar kata Tuhan. Karena Tuhan hanya mau takutlah akan aku. Bukan takut kepada dunia. Karena ketakutan yang dibuat oleh dunia. Dalam pandangan Tuhan berarti kita dalam tanda kutip kurang mengasihi dia. Nah, kita belajar, bukannya itu tidak tertulis. Orang-orang percaya, kita tahu bahwa Elia itu diangkat ke sorga. Artinya kita bisa melihat imannya dalam tanda kutip sempurna. Tetapi ingat, Elia itu pun lari ketika dikejar-kejar Isabel. Artinya dia ada ketakutan. Tetapi itulah kasih Tuhan. Ya, kepada Elia ini Tuhan menghampiri dia. Karena dia ini adalah orang pilihan Tuhan yang memang sudah Tuhan tetapkan nanti. Karena banyak ayat-ayat yang menyatakan. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagai sumber-sumber. Untuk kehidupan khususnya Bani Israel. Nah, mereka dalam arti kata Elia dan si Mose. Dua nabi besar yang sangat disegani oleh bangsa Israel. Yang saya mengimani sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11. Dari tanda-tandanya. Itu nggak ditulis namanya. Tetapi dari tanda-tandanya ini adalah dua orang. Mose dan Elia. Mose walaupun ada tertulis Tuhan yang mengubur. Tapi nggak ada yang tahu siapa di mana dikubur. Elia dia diangkat. Ya, bisa aja ya karena memang jelas dituliskan Tuhan yang mengubur. Di mana dikuburnya kita nggak tahu. Tetapi dua orang inilah yang akan dikirim Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mentobatkan bangsa ini. Sama seperti dahulu ketika Mose diutus Tuhan membebaskan bangsa ini
Dari perbudakan Mesir, berbicara dunia yang sedang kita pelajari. Kemudian Elia, dia yang membawa bangsa Israel bertobat karena penyembahan berhala yang dibawa oleh si Isabel dengan suaminya itu. Bangsa ini bertobat, itu perbuatan Elia. Dan kita bisa aja menafsirkan. Pertobatan bangsa Israel akan terjadi ketika dua orang nabi besar ini Tuhan turunkan kembali. Ya, saya kadang menafsirkan. Karena mereka kan akan membangun bait yang ketiga. Ya, mereka akan membangun bait yang ketiga. Ya, saya pernah saudara lihat nggak beberapa waktu yang lalu kan? Perdana Menterinya sudah mengumumkan berbagai macam. Itu semua sudah sebagai tanda-tandanya signal. Mereka memang sudah mempersiapkan. Dan saya menafsirkan yang akan membakar korban itu Elia. Sehingga bangsa Israel bertobat. Dan ingat ya, satu hal yang harus kita ingat. Kalau itu kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan, api itu turun dari sorga. Itu yang membuat bangsa Israel bertobat seperti dahulu ketika Elia membakar korban pada zaman Isabel. Sinilah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tidak akan mudah tertipu karena jiwa kita sendiri. Kita membawa jiwa kita dipengaruhi dengan berbagai macam apa yang ditangkap oleh jiwa. Baik itu mata, baik itu pendengaran, perasaan. 5 indera kita seringkali dipakai tanpa kita menyadari oleh si jahat untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi kita terus-menerus diingatkan oleh Tuhan. Supaya kita tetap berjaga-jaga. Jaga hatimu, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas menyatakan, firman itu ada di dalam hati, walaupun itu kiasan. Bisa tanggap? Itu arti kiasan. Walaupun orang bilang kan macam-macam. Oh itu kalau dalam bahasa Inggris bukan hati, hati itu kan liver. Itu bukan hati, itu heart, heart itu jantung. Lah, macam-macam. Itu kiasan. Kau bedah jantungmu nggak ada firman di situ. Kau bedah hatimu tidak ada firman di situ. Firman Tuhan memberikan semua banyak kiasan-kiasan. Sehingga kita tidak tertipu dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya jangan sampai kita tertipu. Karena banyak orang, firmannya bilang begini. Bagaimana? Yesus berkata, tadi kita nyanyi kan. Aku pokok anggur yang benar. Loh berarti Yesus pohon anggur. Kalau mau menerjemahkan dengan letterlock. Tapi itulah kiasan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, pelihara hatimu. Karena firman itu jatuh dalam hatimu. Itu kan kiasan. Dan saya menafsirkan, ada tertulis. Bapa Yahweh berfirman, aku menginginkan rohku yang kutaruh dalam engkau dengan cemburu. Saya menafsirkan. Sesungguhnya firman itu yang kita dengar. Itu diterima oleh roh Bapa Yahweh yang ada dalam hati kita. Ya namanya roh kan gak kelihatan. Ada firman itu roh. Kan ada tertulis kita baca di dalam. Yohanes pasal ke-6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan. Ya, tadi kan kita dikatakan tadi kan mengejar kehidupan. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh. Dan dialah kehidupan. Ya. Firman yang Tuhan katakan jadi roh ketemu roh. Ya, manusia selama dia hidup,
berarti ada roh Bapa Yahweh di sana. Kalau roh ini diambil, dia mati. Dia mati. Ya. Walaupun dunia dengan segala kecanggihan pengetahuan. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan sudah mulai banyak berita-berita. Di negara yang maju, orang-orang kaya bikin surat. Ya. Kalau saya mati jangan dikubur. Tapi dieskan. Ya. Kenapa? Kalau nanti pengetahuan sudah maju, saya dihidupin lagi. Pernah dengar saudara? Dan saya katakan kepada saudara, walaupun dia hidup, itu robot. Kenapa? Karena rohnya sudah diambil oleh Tuhan. Itu robot. Oh, sifatnya sama ya, sifatnya bisa diprogram. Lah kita jangan sampai ketipu, kita sebagai orang percaya ada tertulis. Ketika orang ini mati, maka rohnya langsung kembali kepada yang punya. Tapi itulah yang terjadi banyak orang. Ya mungkin di Indonesia juga bisa aja ada. Orang-orang yang kaya kan, nanti aku mati, ini surat wasiat kan. Kalau aku mati, bekukan. Ya boleh aja. Nanti kalau toh pengetahuan itu muncul. Ya. Itu bukan dia lagi, itu robot namanya. Bahkan itu bisa aja menjadi seperti apa yang tertulis, karena si jahat pun firman Tuhan berkata. Ya. Karena memang ada ayatnya sih ya. Jadi kadang-kadang bisa aja orang salah tafsir. Kita lihat dalam Wahyu pasal 13. Ayat kita baca ayat ke-15. Kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu. Supaya ikon binatang buas itu dapat berbicara. Dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Saya baca terjemahan Lukas ya. Kadang-kadang ya ini mau melunakkan tapi jauh artinya bisa. Ia juga artinya si binatang buas ini. Ya, si setan atau si nabi palsu ini. Ia juga diberi kuasa untuk memberikan roh kepada patung. Beda kan? Ini ikonnya apa? Jelas di sini. Untuk memberikan roh kepada patung. Artinya patung pun jadi hidup. Ini tertulis, bukan kata saya. Inilah kuasa yang diberikan si setan kepada pengikutnya ini. Kepada nabinya. Ya Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izin yang terjadi, jangan heran karena orang manusia yang namanya orang percaya. Ini patung bisa hidup. Ini pasti dari Tuhan. Ya sudah. Tuhan sudah memberikan peringatan ribuan tahun yang lalu. Sudah ditulis. Supaya kita hati-hati. Tapi yang terjadi adalah ya, banyak manusia yang acuh. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Tuhan. Ya, banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Karena memang orang pilihan itu memang sedikit. Sedikit. Karena itu ada tertulis betapa suci dan salehnya engkau dan saya harus hidup. Saya menerjemahkan kata-kata ini suci dan saleh. Ya. Kalau kalau kita masuk ke ruang-ruang operasi, seringkali dikatakan suci hama. Bukan kudus hama ya. Suci hama artinya dia steril. Ya, artinya itu yang kelihatan. Ya, suci itu artinya yang kelihatan. Kalau yang kudus itu di dalam nggak kelihatan. Artinya Tuhan menghendaki luar dan dalam. Yang tidak tersembunyi dalam pandangan Tuhan.
Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu dia terus-menerus membakar saudara dan saya dengan firman-Nya, yaitu api yang menghanguskan. Sehingga semua hal-hal yang bukan daripada Tuhan dibakar habis dari dalam hidup kita. Karena waktunya sudah semakin dekat. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan kehidupan. Ya, mendapatkan kehidupan. Nah, kita akan makan ini nanti kan. Makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesua. Kita mau hidup, nah, ada tertulis, kita lihat di dalam kitab Yohanes, ya, kitab Yohanes dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya, di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-51. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia. Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Dia berikan tubuhnya. Inilah roti. Inilah firman yang hidup. Apabila kita memakannya, kita akan hidup selamanya. Nah, itu kan yang kita iman. Hidup bersama dia di langit yang baru, bumi yang baru. Di mana di sana tidak ada lagi laut. Karena laut berbicara laut. Berbicara tempat si jahat. Ya, saudara baca di dalam Wahyu pasal 13 kan. Muncul dari laut. Muncul. Ya, tetapi nanti di langit yang baru, bumi yang baru. Tidak ada lagi laut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimani ke sana. Dan untuk dapat sampai ke sana, tergantung pribadi lepas pribadi. Mau enggak? Kalau mau, ayo jalan. Ya, jalannya sudah disiapkan oleh Tuhan. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan akulah kehidupan. Kan baik Tuhan itu. Tapi orang, aduh jalannya kayak gini. Jalannya sempit tadi dalam pembukaan. Jalan sempit. Tetapi jalan yang sempit justru membawa kepada kehidupan. Jalan yang lapang, yang bebas hambatan. Itulah yang membawa kepada kematian. Ya. Kita baca kembali dalam Matius pasal 7 tadi, ayat pembukaan ayat 13 dan 14. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Ini firman Tuhan. Tuhan sudah siap mau jalan yang mana? Banyak orang yang memilih jalan yang nggak sempit. Ya. Sempit itu dirasakan oleh siapa? Oleh tubuh, oleh daging. Karena itu Yesus berkata, matikanlah daging. Ketika kita matikan daging kita walaupun jalannya sempit nggak terasa. Bisa tak ngomong saya? Karena dagingnya sudah mati. Jadi walaupun jalannya sempit kita nggak rasa sempit. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani. Karena di ujung jalan yang sempit ada surga yang besar. Yang disiapkan bagi anak-anak. Yang mau dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Berjalan walaupun saat ini mungkin bagi daging sangatlah sakit. Tapi bagi kehidupan yang kekal, kita mengabaikan
kesakitan daging. Ingat ya, kalau namanya sempit, itu yang rasa daging. Betul nggak? Ya, yang rasa itu daging. Karena itu Yesua bilang, matikanlah dagingmu. Supaya ketika engkau berjalan dalam jalan yang sempit, engkau nggak rasa sempit. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membela kita. Tuhan yang menolong kita, memampukan kita lolos. Wis. Saudara mungkin punya barang lah. Ya. Biasanya kalau barang dijepit gini kan, supaya dia gampang lolosnya pakai apa? Pakai minyak. Betul nggak? Berbicara minyak, berbicara Roh Kudus yang mengurapi kita. Sehingga kita gampang lolos, licin. Tahu-tahu tanpa kita sadari sudah ada di dalam kerajaan. Tapi itulah pilihan, ya. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan, kebenaran dan kemuliaan, dalam ayat terakhir dikatakan kemuliaan. Semua kalau namanya kemuliaan orang pasti mau, ya. Kemuliaan atau honor atau penghargaan, ya, kalau kita lihat satu ayat terakhir di dalam Amsal pasal ketiga, ayat ketiga dan keempat. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan yang baik dalam pandangan Elohim dan manusia. Ya, dalam pandangan Elohim. Maka engkau, kata terjemahan Lukas ayat keempat, engkau akan memperoleh kemurahan dan penghargaan yang layak dalam pandangan Elohim dan manusia. Kalau kita mau mendapat penghargaan, dikatakan oleh firman Tuhan, peliharalah kasih dan kesetiaan. Artinya semua itu bukan lagi tergantung sama Tuhan. Tuhan sudah berikan ini loh syarat-syaratnya gini. Ya terserah mau ikut apa enggak. Tetapi kalau kita dengan iman, aku beribadah karena aku mau selamat. Karena itu pergunakanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan. Ada tertulis, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi saudara dan saya untuk memperoleh anugerah keselamatan. Tapi ingat, Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau kita mau dengar suaranya dan ikuti, kita percaya bahwa perjuangan kita hidup di dunia ini berapa sih? Katakanlah zaman sekarang ini paling lama mungkin 100 tahun. Nah, sekarang yang paling tua kan sini Pak Simon 89. 88 mau 89 kan Pak? Nah. Katakanlah sampai 100. Ya. Tapi nanti selama-lamanya. Lu enak kan? Itu kan sudah diberikan Tuhan. Tuhan sudah janji, kalau engkau makan rotiku, kata Yohanes tadi, kau akan hidup selama. Artinya sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan kasih manna setiap hari. Lu bosan. Bosan. Lah itulah gambaran kehidupan manusia zaman sekarang juga. Dikasih roti, yaitu kebenaran firman. Bosan. Minta yang lain. Nanti kalau udah sakit perut, baru bertobat. Karena itu saudaraku, mari kita sama-sama berjuang, sama-sama terus. Karena janji Tuhan, itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang dia katakan. Karena itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Yang memampukan kita bukan saja mengejarnya. Apa yang ditulis tadi, bukan saja mengejar akan kebenaran dan kebaikan. Tapi kita mendapatkan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin.